Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang bandar narkoba di Mesuji ditangkap di kebun sawit. Mbak, lihat mas. Jangan kau tutup, ay. Jangan, aku hakim itu. Warga Bandar Lampung menangkap mobil pengecor solar dari SPBU. Terungkap ketika solar tumpah ke jalan. Kan ini lakukan bandit. Seorang remaja putri di Lampung Selatan hilang setelah berpamitan berangkat PKL ke sekolah dengan naik taksi daring. Keluarga sebar foto korban. Adik kami menginformasikan bahwa adik kami yang kedua Setiap hari harga cabai terus merangkak naik. Pantauan di Pasar Waikandis, Bandar Lampung pada Selasa siang, harga seluruh jenis cabai kompak naik. Harga cabai merah yang 2 hari sebelumnya Rp60.000 kini jadi Rp75.000 per kilogram. Harga cabai caplak yang semula Rp70.000 kini jadi Rp80.000 dan cabai rawit yang semula Rp35.000 kini jadi Rp50.000. Para pedagang menyatakan kenaikan harga cabai diperkirakan akibat banyak petani yang gagal panen dampak musim hujan. Namun sejauh ini stok dan pasokan cabai dari agen masih mencukupi. Kemarin sampai 75. Hari ini, pokoknya waktu itu berapa mas? 30 sampai 35 lah om, normalnya. Terus cuaca bisa om. Jadi petani kan nggak bisa panen. Merah 40. Naik itu yang merah. Yang biasanya 35, naik 5.000 dari minggu yang lalu. Tidak hanya harga cabai, harga sejumlah bumbu dapur dan sayuran juga naik. Harga bawang merah kini tembus Rp50.000 per kilogram. Harga tersebut naik Rp5.000 dibandingkan 2 hari sebelumnya. Lalu harga bawang putih kini Rp45.000 per kilogram. Harga wortel yang semula Rp11.000 kini naik jadi Rp15.000 per kilogram. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Budidaya bebek petelur kini kian diminati karena potensinya menguntungkan dan permintaan pasarnya yang terus meningkat. Tidak hanya dari kalangan peternak saja, budidaya bebek petelur juga kini kian marak dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Kabupaten Pesisir Barat. Di antaranya di Desa Gedau, Kecamatan Pesisir Utara. Pihak desa menggelontorkan dana desa sebesar 120 juta untuk budidaya bebek petelur yang dikelola oleh BUMDes. Untuk menghemat biaya operasional, pakan bebek dibuat sendiri dari campuran konsentrat, katul, dan jerawan ikan. Pada tahap awal produksi, dari bebek-bebek tersebut telah memasuki masa produktif dan setiap harinya menghasilkan ratusan telur. Per hari itu dari awal itu kan dia kan hasilnya kan nggak langsung ini 3, 5 naik ya sampai saat ini 14 butir dari 14 butir. Nah dia baru mulai. Kalau pakan kita pakai dedap dengan kur yang ada konsentratnya. Ya di samping untuk memenuhi kebutuhan telur bebek di Pekon, kita juga nanti kalau memang sudah lancar produksinya, kita bisa menjualnya dan dimanfaatkan untuk UMKM lah. Harapan kedepannya ya mudah-mudahan BUMDes Pekon Gedau ini maju sehingga kita khususnya di Pekon ini ya bisa merasakan manfaatnya, karena ya telur juga bisa kita konsumsi dan kita jual kembali. Budidaya bebek petelur tersebut bagian dari upaya pemerintah Desa Gedau untuk menjalankan program ketahanan pangan. Pemerintah desa memilih usaha membudidayakan bebek petelur karena bebek lebih tahan penyakit serta siklus produksi lebih cepat dan stabil dibanding ayam.
Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Lampung memiliki segudang tempat legenda yang kini jadi destinasi wisata. Di antaranya adalah Goa Matu yang berada di Desa Waisindi Hanuan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Goa Matu berarti Goa Batu. Untuk mengunjungi goa ini, pengunjung harus didampingi juru kunci. Perjalanan menuju goa juga tidak mudah, sebab para pengunjung harus berjalan melewati pantai bebatuan hingga menelusuri 299 anak tangga. Sesampainya di pintu goa, pengunjung akan disambut oleh ratusan kelelawar yang terbang keluar goa. Terasa mistis bukan? Untuk kepentingan keselamatan, pengunjung tidak diperbolehkan masuk lebih dalam. Meski berada di dalam goa, namun para pengunjung tetap bisa melihat laut. Menurut Kepala Desa Waisindi Hanuan, Goa Matu memiliki cerita legenda sebagai tempat pertemuan 12 kerajaan laut, termasuk sang legenda Nyi Roro Kidul. Sejak dulu Goa Matu dianggap sebagai tempat sakral oleh warga setempat. Jadi di tempat ini sering juga digunakan masyarakat setempat untuk istilahnya kalau ada cita-cita, sambung doanya di sini supaya cita-citanya terkabul. Supaya cepat terkabul ya Pak. Ya. Nah, untuk mitosnya sendiri nih, Menurut cerita para orang tua juga zaman dulu, memang iya ini tempat berkumpulnya 12 kerajaan yang terdiri dari penganut agama Hindu ada, Islam juga ada, berkumpul di Goa Matu. Wisatawan yang hadir hanya dikenai biaya seikhlasnya untuk juru kunci yang mendampingi. Pamong Desa dan juru kunci berharap para pengunjung wisata tidak menyalahgunakan Goa Matu sebagai tempat ritual dengan tujuan gaib. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi ini. Saya Ade Anissa beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.